Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu tentang objek dan subjek, subjek dan objek, subjek dan objek. Ya, tentu saja materi ini sudah sering kita bahas ya, tapi namanya pembelajaran perlu repetisi. Jadi kalau nggak diulang-ulang kita menjadi semakin kita menjadi kurang paham. Tapi kalau itu diulang-ulang maka kita akan menjadi semakin paham apa arti dari subjek dan objek. Oke? Nah, cerita begini. Pekerjaan saya sekarang ya salah satu dari pekerjaan saya itu adalah sebagai seorang konsultan. Ya, seorang konsultan hampir sama kurang lebih seperti gambar yang teman-teman lihat ini ya. Jadi saya bekerjanya tuh memberikan advice ya, memberikan masukan, memberikan pengetahuan, memberikan skill yang saya punya ya untuk menyelesaikan problemnya klien. Jadi kalau teman-teman lihat di kolom deskripsi paling bawah ada kelas one on one. Ya, kelas one on one itu sebenarnya itu sesi konsultasi sebenarnya ya, dan itu sangat mahal. Sebaiknya teman-teman pikir 2 kali deh ya, karena itu sangat mahal dan sangat menyita energi, menyita waktu ya. Tapi tetap ada yang nekat ikut, tetap ada yang nekat ya, udah tau mahal masih nekat ikut. Sebagai seorang konsultan itu saya menempatkan diri saya sebagai subjek ya. Jadi sama seperti orang ini, sebenarnya orang ini menempatkan dirinya sebagai subjek ya, sedangkan kliennya itu ya ditempatkan sebagai objek. Paham ya sampai sini ya? Nah, karena itu tidak heran kalau saya atau seorang konsultan biasanya kelihatannya hebat banget di depan klien. Nah, ini rahasia loh sebenarnya. Ini sebenarnya rahasia banget. Tapi ya udahlah, biar teman-teman tahu. Mungkin teman-teman yang nggak pernah bekerja di bisnis konsultan tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya ya kita tuh biasa-biasa aja ya. Memang kita punya pengetahuan yang lebih sedikit lah ya. Tapi yang membuat kita hebat sebagai seorang konsultan hebat itu bukan cuma melulu karena pengetahuan yang kita punya, tapi karena kita menempatkan diri sebagai subjek dan kita menempatkan klien sebagai objek. Oke, nah apa artinya itu? Artinya bahwa subjek tidak melekat pada objek. Ya, artinya subjek tidak melekat pada objek. Jadi saya sebagai seorang subjek, sebagai seorang konsultan, saya sebagai subjek. Klien saya itu objek yang saya amatin, yang saya perhatikan. Karena itu saya bisa detail banget ngelihat klien. Bahasa tubuhnya bisa dilihat ya kalau ketemu fisik. Kalau nggak ketemu fisik saya juga bisa lewat Zoom, bisa ngelihat. Karena itu saya nggak pernah mau sesi konsultasi hanya dengan menggunakan suara. Nggak pernah. Pasti kita akan live Zoom. Ya, live. Jadi melihat bahasa tubuhnya, melihat bagaimana dia garuk-garuk misalkan, bahasa tubuh kecil-kecil, bagaimana dia menangis, bagaimana dia bersedih, bagaimana dia ketawa, bagaimana intonasi suaranya, bagaimana tekanan emosi yang ada di dalamnya. Semua itu saya perhatikan dengan betul-betul detail. Ya. Kenapa saya bisa memperhatikan sedetail itu? Karena saya adalah subjek. Bukan karena saya hebat, bukan, karena saya adalah subjek. Dan klien saya adalah objek. Objek yang saya amatin. Jadi betul-betul saya amatin, ya ceritanya saya catat, ya. Biasanya saya buat note di sini, ya ada note-nya. Oke. Lalu kemudian saya bertanya, ya kemudian saya banyak seperti mewawancarai ya, biarkan si klien bercerita, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Bukan cuma informasi yang keluar dari mulutnya dia, kita juga memperhatikan emosi. Ya. Nah, nanti ketika kita konsultasi, lalu kemudian giliran saya berbicara, ya, lalu kemudian nanti saya bisa mengatakan, oh tadi ketika kamu mengatakan ini, kok ekspresi kamu begini, kelihatan, ya itu kelihatan. Orangnya kan bingung, wow, kok kamu bisa ngelihat ya, kok kamu bisa sedetail itu, kok kamu hebat sekali, gitu. Seolah-olah ya seperti itu. Kesannya seperti, kalau seorang konsultan itu kesannya seperti superhero yang tidak ada celahnya, yang bisa menyelesaikan segalanya, seolah-olah one man show, bisa dikejar semua. Ya, itulah yang sering salah kaprah dilihat orang. Ya, kalau Anda lihat seorang motivator misalkan atau seorang pembawa seminar di depan, kelihatannya hebat banget, luar biasa banget, seperti gak ada salahnya, seperti sempurna banget. Padahal sebenarnya enggak.
Ya, sebenarnya enggak. Nah, ini buka-bukaan rahasia aja. Apakah seorang konsultan itu atau seorang pembawa seminar motivator tidak punya problem dalam hidupnya? Punya, of course. Namanya manusia pasti punya problem, ya. Namanya punya problem berarti pada saat itu problemnya belum diselesaikan, betul? Jadi problem itu masih tinggi banget. Betul? Tinggi banget. Jadi ini kalau kita ngukur tinggi rendah, ya ini namanya problem itu berarti kan kita di sini, problem kita di atas. Paham ya? Nah, sekarang sederhananya aja, bisa nggak seorang konsultan itu menyelesaikan problemnya sendiri? Jawabannya adalah belum tentu bisa. Biarpun ilmunya tinggi, biarpun biarpun jam terbangnya tinggi, ya biarpun pengalamannya tinggi, biarpun ini dan segala macam sudah sedemikian hebat, tetap aja dia punya problem yang tidak bisa dia selesaikan sendiri. Otomatis. Ya, itulah yang saya rasakan, ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang bertanya waktu ketika ada yang awalnya jadi klien, lalu lama-lama jadi teman, ya lalu kemudian bertanya, loh Pak Irwan, itu kan masalah simple. Saya pikir Pak Irwan sudah tidak punya masalah lagi. Saya pikir Pak Irwan sudah bisa menyelesaikan segala macam problem. Buktinya problem saya yang begitu rumit aja bisa kita selesaikan sama-sama. Masa Pak Irwan problem yang begini simple aja nggak bisa? Nah sih ya, jadi saya sering sekali mendengar seperti itu. Mereka nganggap saya seolah-olah seperti jagoan, seolah-olah seperti orang yang sudah sempurna, seorang orang yang tidak bisa kalah dengan problem, orang yang tidak bisa lagi kena ego misalkan. No, come on, saya juga manusia biasa. Nah, kenapa? Pertanyaan sekarang gini, kenapa ketika sesi konsultasi kok Pak Irwan begitu hebat sekali, atau seorang konsultan bisa begitu hebat sekali di depan kliennya? Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai subjek dan menempatkan kliennya sebagai objek. Nah, perhatikan ya, ini kata kuncinya. Lalu bagaimana ketika dia mengalami problemnya sendiri? Nah, ya. Ketika dia mengalami problemnya sendiri, dia memposisikan dirinya sebagai objek. Sebagai subjek ya, sebagai subjek. Sehingga seolah-olah problem dan saya ini adalah sama, betul? Inilah penyebabnya kenapa saya tidak bisa menyelesaikan problem, karena saya identify too much dengan problem. Saya melekat sepenuhnya dengan problem, seolah-olah seperti problem adalah saya. Sehingga saya tidak bisa menemukan problem sebagai objek, dan saya tidak bisa melihat. Nah, cara solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah kita harus menempatkan diri ini. Nah, ya, ini adalah Irwan yang lagi punya problem. Ya, Irwan plus problem di sini. Ya, caranya adalah jadikan Irwan plus problem ini sebagai klien diri saya sejati. Waduh, berat ini omongannya ya. Jadi sekarang saya harus keluar dari Irwan plus problem, saya harus keluar menuju ke sini. Sehingga sekarang saya di sini jadi subjek, di sini saya jadi objek. Hanya dengan cara ini saya bisa menyelesaikan problem saya. Hanya dengan cara ini. Ya, karena kalau saya selalu menempatkan diri saya di dalam posisi objek, saya merasa bahwa saya adalah objek. Ya, atau objek adalah saya. Ya, tidak ada gap terpisah antara saya dan diri saya punya problem, maka selamanya saya nggak akan bisa melihat celah yang tidak bisa dilihat. Ya, ini kan posisi seorang konsultan dengan kliennya kan juga sama. Ini kan seorang konsultan di sini. Ini adalah seorang klien. Bisa dipahami? Ya, jadi karena itu seorang konsultan itu kok bisa jago banget, kok bisa teliti banget melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kliennya, yang tidak terpikir oleh kliennya. Iya juga ya, kok saya nggak mikir itu dulu. Bisa dipahami nggak? Ya, ada gap, ini ada gap, ini ada gap. Coba lihat, ketika Anda berada dengan diri Anda sendiri, Irwan plus problem, tidak ada gap. Karena itu saya nggak bisa melihat mana jalan keluarnya, ruwet. Ya, saya nggak tahu lagi harus melakukan apa, mentok. Orang mengatakan saya sudah mentok dengan problem saya. Itu karena apa? Indikasi bahwa dia itu sudah identify too much dengan problemnya dia. Coba jadikan problem Anda atau diri Anda plus problem ini sebagai objek. Lalu kemudian Anda keluar sebagai subjek. Anda mengamati diri Anda sendiri. Coba. Ya,
Ini kan juga sama seperti seorang coach dengan atlet misalkan. Betul ya? Seorang coach dengan atlet. Ya, atlet ikut main. Jadi atlet itu bermain di dalamnya. Atlet itu main di dalamnya. Sedangkan coach tidak ikut main. Nah, atlet ikut main, atlet terlibat emosi, betul? Pertandingan ada penonton teriak-teriak, ya musuhnya mungkin memancing emosi dan segala macam. Ya ada angka, ya nilainya tertinggal jauh atau menang jauh, ya. Tetapi dia tetap perlu namanya seorang coach. Perlu seorang coach. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali menetralkan. Loh, coach itu bisa melihat, kamu mukulnya jangan terlalu ke kanan, kamu langkah jangan terlalu ke kanan. Oke. Apakah si atlet menyadari, iya ya saya terlalu ke kanan, saya ini terlalu ke kiri? Enggak juga. Kamu jangan terlalu banyak backhand. Apa iya? Ya. Yang bisa melihat itu cuman coach. Coach itu adalah orang yang melihat dari jarak jauh. Paham ya? Sedangkan atlet dia tidak tahu, dia nggak menyadari bahwa dia melakukan itu. Dia hanya cuma mau main-main aja, mau menang-menang aja. Dia nggak menyadari bahwa, kamu tuh langkahnya terlalu ke kanan, bahwa kamu terlalu banyak backhand. Coba strategi A, strategi B. Nggak bisa, karena atlet terlalu larut dalam permainan. Ya. Larut dalam permainan artinya apa? Identify too much dengan the game. Ya, karena itu kita perlu seorang coach yang tidak teridentifikasi dengan permainan, yang tidak larut dalam permainan. Semua punya tujuan yang sama. Atlet pengen menang, coach juga pengen menang. Good? Ya. Tapi yang penting itu kata kuncinya harus ada gap. Bagaimana kalau coachnya ikut main juga? Ya jadi nggak karu-karuan. Betul? Karena itu pemain sepak bola misalkan. Coachnya ya jangan main sepak bola. Kalau coachnya ikut main, maka coachnya akan ikut larut dalam permainan. Kita perlu orang yang tidak ikut dalam permainan. Paham ya? Inilah yang saya butuhkan sekarang. Ya, saya pun juga menempatkan diri sebagai seorang coach. Ya, seorang coach, ya saya pun juga perlu coach karena seorang coach tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Nggak bisa. Ya, supaya bisa mencapai level yang di atas ini, ya ini mencapai di sini, ini nggak mudah teman-teman. Ini nggak mudah. Jauh lebih mudah kita sewa orang lain, ya, untuk menjadi coach kita, ya, untuk membenahi hidup kita, untuk menyadarkan kita, kamu tuh terlalu gini, terlalu gitu. Paham ya? Daripada Anda melakukan yang nomor 1 ini. Ini diperlukan latihan yang cukup keras. Ya, memang iya, bisa. Tapi perjalanannya agak panjang. Anda harus sering meditasi, Anda harus sering merenung, ya. Anda harus menyatakan, harus paham betul arti who am I. Penting banget. Who am I? Siapa saya? Siapa sebenarnya? Apakah saya adalah yang ini? Atau saya adalah yang ini? Ada yang A atau saya adalah yang B. Ini butuh pemahaman yang panjang, perjalanannya masih cukup panjang. Siapa yang menyadari saya? Siapa yang menyadari saya? Siapa yang menyadari saya? Terus, saya lagi bosan, Pak. Oke, siap. Kamu tahu nggak bosan? Kamu tahu nggak bahwa bosan itu ada? Bener, Taben. Bagaimana kamu tahu bosan itu ada? Kamu tahu, nyata nggak bosannya? Real nggak? Oh ya, nyata Pak bosan. Saya kelihatan bosan. Oke, selalu pertanyaan sederhana sekarang, siapa yang menyadari bosan itu? Kok bisa tahu kamu bosan? Pak, pikiran saya kemana-mana Pak, kalau meditasi Pak. Iya, oke. Lalu kemudian, kok tahu pikiran kamu kemana-mana? Iya, saya bisa merasakan. Pikiran kamu real nggak? Real. Bener Pak, ini saya bisa merasakan pikiran saya. Oke. Kalau pikiran kamu real, kamu bisa merasakan. Lalu siapa yang menyadari pikiran itu? Tanpa ada orang yang menyadari pikiran, maka pikiran nggak mungkin ada. Betul? Nah, ini adalah levelnya yang satu ini. Lalu Anda tidak punya backup spiritual yang cukup besar, sangat-sangat, bukan ngomong sulit ya, panjang perjalanannya. Anda harus benar-benar merenungkan pertanyaan ini, who am I? Siapa yang menyadari siapa? Ya, who am I? Who am I? Who am I? Saya selalu tanya, siapa saya? Ini nggak bisa dijawab secara pakai pikiran ya. Ini harus dijawabnya menggunakan experience. Kalau pakai pikiran Anda menjawab, itu membeo aja. Saya adalah orang yang menyadari bahwa dirinya saya sadar. Saya itu cuma membeo aja. Ya, membeo aja, menghafal. Ya, katanya guru ini ngomong begitu, katanya guru itu. Karena sebenarnya kalau Anda mau, ini sebenarnya itu kata-kata yang direnungkan.
Dan ini akan muncul ketika Anda mengalami. Paham ya? Jadi opsi pertama ini bisa Anda lakukan, perlu latihan yang panjang. Tapi lebih mudah Anda cari seorang coach. Ya, seorang coach yang untuk melihat melihat bagaimana cara saya bermain. Nah, sama juga dengan saya melakukan stock market ya. Stock market saya sebagai seorang coach itu sebisa mungkin harusnya tidak begitu terlibat. Ya, jadi sebenarnya seorang coach yang benar itu adalah dia adalah orang yang tidak terlibat dalam trading. Ya, jadi misalkan stock market Anda melakukan trading misalkan atau investasi ya. Ini misalkan ya, ini yang ideal. Ya, ini ada seorang coach misalkan, coachnya yang di bidang trading di stock market. Maka seorang coach yang ideal adalah dia tidak perlu melakukan transaksi. Nggak perlu. Tujuannya adalah dia agar bisa menjaga kenetralan, ya, agar bisa menjaga gapnya ini. Kalau coachnya ikut trading, maka saran yang dia berikan adalah terpengaruh oleh trading yang dia mainkan juga. Jadi kalau misalkan coach ini beli saham A, B, C misalkan, maka si kliennya pun juga akan disuruh beli saham A, B, C, sehingga dia tidak bisa netral. Kenapa? Karena coachnya ikut main. Sama seperti pemain sepak bola. Ya, kalau coachnya ikut jadi striker, jadi pemain sayap ya maka nggak akan ada guna. Coach itu nggak akan guna karena coach itu tidak sama dengan pemain. Paham ya? Ya, itu adalah maksud dari video saya. Artinya inilah dalam konsep subjek dan objek. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa seorang coach kok hebat sekali ya, seorang konsultan bisa hebat sekali, seorang motivator hebat sekali, kelihatannya hebat. Kenapa? Apa yang membuat dia hebat? Karena dia menempatkan dirinya sebagai subjek. Dia menempatkan kliennya sebagai objek. Ketika subjek dan objek terpisah, ada gapnya, maka mendadak sekarang subjek bisa mengamati objek dengan lebih natural, dengan lebih objektif. Ya, sehingga dia bisa memberikan saran-saran yang tidak akan terpikir oleh kliennya. Kenapa sih klien tidak berpikir? Karena kliennya identify too much dengan dirinya sendiri. Sehingga dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa melepas identitas dirinya. Sedangkan orang lain melihat dasarnya adalah, kamu bukanlah saya. Sehingga kamu adalah objek yang saya amatin, sehingga saya lebih mudah untuk mengamati. Paham maksudnya? Ya, karena itu teman-teman, saran saya adalah sekarang kalau teman-teman punya problem yang cukup ruwet, ya cukup rumit, cara yang paling gampang adalah sewalah seorang coach, ya sewa seorang konsultan, bukan teman, ya beda. Teman kelihatannya subjek dan objek, tapi ketika jadi teman tuh lebih banyak berempati, betul ya? Apa bedanya teman dengan seorang coach? Kalau coach tidak butuh empati. Coach itu tidak peduli, yang penting saya dibayar untuk menyelesaikan kamu punya problem, dan saya akan melakukan apapun untuk menyelesaikan problem. Saya tidak butuh empatimu. Sedangkan teman, empati adalah prioritas, karena kita mau jalan hubungan long term. Ya, jadi empati. Apa yang terjadi ketika empati terjadi? Maka sekarang subjek melebur dengan objek. Karena berempati berarti saya mengiyakan, betul ya? Jadi ketika ada orang punya problem, ya jadi seorang konsultan, ketika ini ada seorang teman, maka teman akan bilang, ya sudah sabarlah ya, sabarlah, sudah gimana lagi. Nah, artinya dia mengiyakan keadaan sekarang. Ya, ketika seorang objek datang, teman datang curhat tentang keadaan finansialnya misalnya, begitu, maka si teman, oke, saya berempati dengan kamu, ya sabar. Mungkin sebentar lagi rezeki akan segera datang, yang sabar ya. Artinya kan saya mengiyakan, lebih banyak mengiyakan. Empati itu mengiyakan. Artinya sekarang subjek dan objek, subjek teridentifikasi dengan objek, sehingga sekarang subjek tidak lagi menjadi subjek. Subjek itu tidak lagi menjadi objektif. Kenapa? Karena dia sekarang sudah mulai teridentifikasi. Ya, setelah curhat, nanti dia pulang, aduh kasihan ya orang itu ya. Kok bisa dia ngalami seperti itu ya? Saya kasihan. Ada empati. Berbeda dengan seorang coach. Kalau seorang coach tidak punya empati, ya ada empati tapi dikit banget, bukan prioritas. Ya, karena coach punya tujuan adalah saya mau mengeluarkan kamu dengan problem. Bagaimana sekarang kamu bisa keluar dari problem kalau sekarang saya mengamini atau saya mengiyakan, ya, bahwa posisimu lebih rendah daripada problem. Seorang coach harus mengangkat kliennya, ya, menuju ke sini, sehingga sekarang problem lebih rendah daripada dia. Sekarang problem tidak lagi terlalu important, too much important. Nah, itulah gunanya coach.
Nah, supaya dari titik 1 ke titik 2 ini kan perlu sebuah effort, betul nggak? Perlu sebuah perubahan state. Bagaimana state bisa berubah kalau coachnya terlalu banyak empati? Nggak mungkin bisa. Karena itu, saran saya, teman itu bukan konsultan yang bagus. Ya, teman adalah tempat mencari empati. Karena teman tidak akan mungkin berani melakukan seperti ini. Karena kalau sampai berani melakukan seperti ini, dia akan punya resiko untuk dimusuhin atau ditendang. Ya, untuk dibenci. Seorang coach tidak takut untuk dimusuhin. Seorang coach tidak takut untuk dibenci. Ya, nggak apa-apa, kamu benci dengan saya. It's up to you. Yang penting kita kerja untuk sebuah kontrak selesai, that's it, selesai. Karena itu seorang coach harus menjaga gap, jangan sampai seorang coach menjadi teman. Ya, kalau seorang coach sudah terlalu dekat, akhirnya menjadi teman, akhirnya nggak bisa jadi coach. Ya, itu contohnya seperti saya. Ya, seringkali seorang coach terlalu dekat, akhirnya ya sudah, akhirnya nggak efisien lagi untuk menyelesaikan problem, hanya untuk efisien menjadi seorang teman. Paham ya? Jadi, semoga dari video ini teman-teman bisa memahami subjek dan objek. Apakah kita bisa melakukan ini pada diri kita sendiri? Jawabannya adalah bisa. Sudah saya jelaskan di nomor 1 ini. Anda bisa melakukan ini pada diri sendiri, bisa. Lakukan ketika Anda meditasi, lepaskan. Ya, jadikan diri Anda yang sekarang ini sebagai objek. Ya, masuk ke dalam who you really are, ya, karena itu Anda harus paham tentang WMA ini. Lalu kemudian lihatlah diri Anda sebagai objek. Ketika Anda melihat diri Anda sebagai objek, maka tiba-tiba muncullah namanya inspirasi. Wow, Anda sudah tahu banyak nih sekarang. Good, ya. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan. Saya tidak mau terlalu panjang. Ini udah panjang, nggak mau terlalu panjang. Oh, udah 20 menit. Besok aja kita bahas lagi pada saat live meeting. Pastikan teman-teman besok pagi datang hari Jumat tanggal 3 September. Kita live meeting sebulan sekali. Teman-teman bisa bertanya banyak hal. Termasuk juga besok pagi kita akan bahas tentang kelas finansial. Karena saya kemarin sudah janji bikin kelas finansial. Ternyata nggak saya tepatin. Ya, oke. Itu aja. Besok kita akan bicara panjang lebar, banyak membahas tentang ini dan juga tentang materi-materi yang lain. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.